dari kelompok 6 ingin mengerjakan tugas video dari Mapel Manajemen Perpajakan yang berjudul Studi Kasus Manajemen Perpajakan atas Kerugian Fiskal dan Penutupan Usaha. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Adri Nazar Pratama. Saya Robiatul Adawiyah. Saya Amanda Nuranis Hakim. Saya Anissa Devaudiarti. Saya Timothy Alexander. Pendahuluan, presentasi ini membahas studi kasus manajemen perpajakan yang berfokus pada dua isu kritis dalam siklus hidup entitas usaha, kerugian fiskal dan penutupan usaha, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi perpajakan, strategi mitigasi resiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan terkini di Indonesia. Pengertian kerugian fiskal. Kerugian fiskal adalah selisih negatif antara penghasilan bruto dan biaya yang secara eksplisit diakui oleh peraturan perpajakan dalam penghitungan penghasilan kena pajak atau PKP, sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berbeda dari kerugian komersial karena hanya mempertimbangkan pos-pos yang diperbolehkan secara fiskal, seperti biaya yang memenuhi kriteria WULI dan exclusively for business purpose, serta telah didukung bukti yang sah dan lengkap. Selanjutnya itu studi kasus mengenai techventure.id, yaitu startup fintech P2P lending yang berhenti operasi pada Q1 2025. Techventure.id, startup fintech pendanaan P2P yang berdiri sejak 2020, mengalami pertumbuhan cepat selama 2021 sampai 2022. Didukung pendanaan seri A dari venture capital asing. Namun sejak 2023 perusahaan terus membukukan kerugian fiskal akibat burn rate tinggi, yaitu gaji talent teknologi mahal, biaya akuisisi pengguna, dan investasi infrastruktur cloud. Ditambah pengetatan regulasi OJK terhadap P2P lending dan kegagalan akuisisi oleh bank digital besar pada akhir 2024. Pada Januari 2025 pendanaan habis, investor menarik dukungan dan techventure.id memutuskan wind down operasional, bukan likuidasi formal, melainkan soft closure dengan PHK massal, pengalihan penggunaan ke platform lain tanpa kompensasi, dan penjualan aset intelektual atau source code dan database ke kompetitor seharga 2,5 miliar. Permasalahan perpajakan muncul ketika Ditjen Pajak mengaudit dan menemukan yang pertama yaitu kompensasi kerugian fiskal pada tahun 2022 dan 2023 senilai total 9,8 miliar ditolak karena terdapat biaya stock option dan marketing insentif yang tidak memenuhi syarat fiskal. Yang kedua yaitu transaksi pengalihan aset intelektual tidak dipungut PPh pasal 22 yang seharusnya 2% dari nilai transaksi dan tidak dikenakan PPN karena dianggap tidak berwujud. Serta yang ketiga adalah belum menyampaikan SPT tahunan final 2024 dan permohonan pencabutan NPWP sehingga dikenai sanksi administrasi dan tagihan pajak tambahan mencapai 1,4 miliar. Selanjutnya, kasus warung abnormal latar belakang. Warung abnormal pernah menjadi salah satu kafe kekinian populer, namun sejak pandemi dan perubahan perilaku konsumen, banyak gerainya mengalami penurunan penjualan signifikan. Biaya operasional yang tinggi, seperti sewa listrik dan tenaga kerja, membuat beberapa cabang tidak lagi menghasilkan keuntungan sehingga banyak gerai tutup di berbagai kota. Situasi ini memunculkan dampak finansial berupa penurunan arus kas dan kerugian berkelanjutan yang menjadi pemicu utama perusahaan melakukan evaluasi bisnis dan menutup sebagian operasionalnya. Kerugian fiskal dan permasalahan perpajakan. Kerugian komersial yang dialami abnormal perlu direkonsiliasi menjadi kerugian fiskal melalui penyesuaian atas biaya yang dapat dan tidak dapat diakui secara fiskal. Biaya seperti promosi tanpa bukti formal, penyusutan aset yang tidak sesuai aturan, serta beban operasional tertentu dapat menjadi koreksi fiskal yang memperbesar atau memperkecil kerugian fiskal perusahaan. Dalam kondisi banyak gerai tidak menghasilkan laba, manajemen perlu menyiapkan strategi perpajakan agar kerugian fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal, serta meminimalkan potensi beban pajak pada periode berikut. Penutupan usaha dan manajemen perpajakan. Saat beberapa gerai abnormal ditutup, perusahaan wajib menjalankan prosedur perpajakan seperti pelaporan SPT terakhir, pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal, penghitungan pajak atas penjualan atau penghapusan aset, serta pengajuan pencabutan NPWP cabang yang tidak beroperasi.
Dengan manajemen perpajakan yang tepat, kerugian fiskal dapat membantu menutup potensi PPh saat likuidasi dan mencegah munculnya kewajiban pajak tambahan. Kasus abnormal menunjukkan pentingnya tax planning dalam menghadapi penurunan usaha sehingga proses penutupan berjalan efisien, minim resiko pajak, dan sesuai regulasi perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.